Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Muhammad Salman Falewai dari Balai Diklat Keagamaan Makassar. Insya Allah akan membersamai sahabat pelatihan dalam materi menyusun materi penyuluhan berbantu AI atau Artificial Intelligence. Bagaimana sahabat pelatihan? Sudah siap? Mari kita mulai. Sahabat pelatihan, berdasarkan Permen Pan RB nomor 9 tahun 2021 bahwa penyuluh agama Islam diharuskan menyusun materi bimbingan dan penyuluhan dalam bentuk naskah, slide, infografis, audio visual atau audio rekaman, dan juga video. Harapannya kemudian, sahabat pelatihan diharapkan dapat melaksanakan tugas-tugas tersebut, sehingga di awal tahun sudah dapat dimasukkan dalam rencana kerja tahunan. Dan dari situ dapat diturunkan dalam rencana kerja operasional. Artinya apa sahabat pelatihan? Di setiap sahabat pelatihan akan melakukan bimbingan dan penyuluhan, maka sudah disertai dengan materi bimbingan dan penyuluhan dalam berbagai bentuk. Seperti yang kami sebutkan tadi, bisa berbentuk naskah, slide, rekaman suara atau audio, dan juga video. Oleh karenanya, pada kesempatan ini, mari kita belajar bersama membuat slide dengan berbantu AI sehingga dengan mudah kita laksanakan. Bagaimana caranya? Sangat mudah sahabat pelatihan. Dimulai kita buka Google Chrome. Setelah itu di bagian kanan atas ada 9 titik. Kemudian itu kita klik. Setelah itu ada banyak pilihan, di antaranya ada slide. Kemudian slide kita pilih dan akan muncul blank presentation. Nah, itulah yang sahabat pelatihan pilih, kemudian kita klik, maka muncullah slide kosong. Setelah terbuka blank presentation, maka di bagian atas ada extension. Kita arahkanlah kursor di bagian extension, maka akan muncul add-ons. Kemudian kita arahkan ke kanan, muncul get add-ons, dan itulah yang kita klik. Yang muncul kemudian sahabat pelatihan adalah beberapa aplikasi. Di antaranya adalah Magic Slide EPP, dan itulah yang kita pilih. Kemudian kita klik. Setelah itu muncul, diminta kita untuk menginstal. Tentu ketika menginstal membutuhkan waktu sejenak, kita menunggu beberapa saat. Setelah itu kita tutup, maka kembali lagi kepada slide kosong tadi. Di bagian atas ada extension, kita kembali mengarahkan kursor kita di bagian atas, kemudian di bagian bawah sudah muncul tadi Magic Slide EPP. Kemudian di bagian kanannya ada open, kemudian di open itulah kita buka. Dan alhamdulillah setelah open itu, maka di bagian kanan sudah tersedia tempat atau ruang untuk mengetik slide apa yang kita butuhkan. Sebelumnya di bagian atas kita klik teks karena yang kita butuhkan adalah teks. Setelah itu baru kita turun ke bawah mengetik di bagian topik. Apa yang sahabat pelatihan ingin munculkan? Misalnya keluarga sakinah, atau moderasi beragama, atau zakat. Kita ambillah contoh. Kita membutuhkan
slide tentang zakat. Kita ketik pada bagian topik penyuluhan zakat. Setelah itu kita turunkan ke bawah, ada bagian slide. Di bagian itu berapa slide yang kita butuhkan, maksimal 10. Taruhlah kita membutuhkan 9, kita ketik 9. Setelah itu di bagian bawah ada bahasa. Ya, tentu kita memilih bahasa Indonesia, dan setelah itu kita pada bagian paling bawah ada generate, kita klik dan alhamdulillah maka akan muncullah slide tentang penyuluhan zakat dalam bentuk PowerPoint. Boleh kita langsung share kepada objek penyuluhan kita dan dapat juga kita download. Bagaimana caranya, sahabat pelatihan? Sangat mudah. Di bagian kiri ada file, kemudian kita arahkan kursor di bagian file, kemudian muncul download, kemudian di bagian kanan ada Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint itulah kita klik dan akan secara otomatis masuk di bagian download. Setelah itu kita bisa mengeditnya, kita memeriksa secara seksama. Boleh kita tambahkan, kalau ada yang kita nilai lebih, boleh juga kita kurangi, boleh kita tambahkan gambar. Dan setelah itu sudah dapat digunakan sebagai bahan penyuluhan. Saya kira demikian, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita dan kita gunakan dalam bimbingan dan penyuluhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pelatihan, selanjutnya mari kita belajar bersama membuat slide di Canva. Bagaimana caranya? Pertama, tentu kita browsing aplikasi Canva. Canva.co. Setelah aplikasi itu tersedia, maka kita memilih Create and Design. Setelah itu muncul Presentation. Itulah yang kita klik, Presentation. Maka akan muncul slide kosong. Sebelum kita lanjutkan, di bagian atas sahabat pelatihan ada fasilitas untuk memberikan nama file kita. Apa itu? Untitled Presentation. Kita ganti dengan nama file yang kita inginkan. Misalnya kita beri nama penyuluhan zakat. Setelah itu kita menggunakan fasilitas Gemini. Di bagian bawah ada ikon Gemini yang berbentuk bintang. Itu yang kita klik. Setelah kita klik, maka muncul Magic Track. Kemudian Magic Track ini kita klik, maka muncul fasilitas untuk mengetik data apa yang kita perlukan. Misalnya, kita membutuhkan data tentang pengertian zakat atau zakat menurut bahasa. Maka kita ketik zakat menurut bahasa. Setelah itu, di bagian bawah kita klik generate. Maka ketika kita klik generate, maka muncullah data yang kita perlukan atau slide yang kita butuhkan adalah zakat menurut bahasa. Jikalau kita ingin menambahkan, maka langsung saja kita klik tanda tambah di samping slide yang pertama. Maka akan muncul lagi slide kosong yang siap kita isi. Kemudian kita seperti yang semula tadi, kita klik lagi Gemini, maka muncul ruang Magic Track, kemudian kita klik, kemudian muncul lagi ruang untuk mengetik. Kita klik lagi, kita ketik, mohon maaf, kita ketik,
zakat menurut istilah, maka akan muncullah data atau bahan atau slide dalam bentuk yang seperti yang kita butuhkan, zakat menurut istilah. Sahabat pelatihan, jikalau kita ingin menambahkan gambar dalam slide kita, sangat mudah. Bagaimana caranya? Di bagian bawah ada fasilitas Magic Media. Itu yang kita pilih. Kemudian akan muncul ruang untuk mengetik gambar apa yang kita butuhkan. Namun sebelumnya kita klik image, maka kita sudah bisa menulis gambar apa yang kita perlukan. Misalnya, kita ketik munculkan gambar seorang dermawan membagi uang kepada fakir miskin. Setelah itu, generate, maka akan muncul beberapa gambar sesuai dengan permintaan kita. Kita tinggal memilihnya, yang mana yang kita pilih dari gambar yang ditawarkan. Kemudian kita klik satu di antara pilihan itu, maka secara otomatis gambar tersebut akan pindah di slide kita. Tentu kita tinggal mengaturnya besar dan kecilnya. Demikian juga jikalau kita ingin memunculkan video, juga sangat mudah. Sama langkahnya, kita pilih Magic Media, kemudian muncul fasilitas untuk mengetik. Tetapi sebelumnya kita pastikan bahwa yang kita pilih adalah video, maka yang kita klik adalah video. Setelah itu kita boleh mengetik video apa yang kita inginkan. Tentu yang sesuai dengan materi yang kita bawakan. Misalnya kita pilih atau kita ketik munculkan video seorang dermawan membagikan uang kepada fakir miskin. Setelah itu kita enter, maka muncullah video yang kita inginkan tersebut. Nah, kemudian dari situ kita klik, maka secara otomatis akan pindah ke slide yang kita sudah siapkan sebelumnya. Demikian sahabat pelatihan, cara membuat slide dalam Canva atau di Canva sangat mudah. Mudah-mudahan sahabat pelatihan dapat mengaplikasikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.